Kita lanjutkan di sesi kedua. Di pertemuan kedua ini selanjutnya yang akan kita bahas itu mengenai operasi himpunan. Nanti di dalam operasi himpunan ada yang disebut dengan irisan, tadi sudah saya singgung, kemudian ada gabungan, ada selisih, ada perkalian, ada beda stangkup, dan lain sebagainya. Sebenarnya juga ini sudah dipelajari seharusnya di SMA atau SMK atau di kalkulusnya juga sebenarnya selalu sudah ada aplikasinya. Nah, operasi di dalam himpunan tadi sudah saya singgung, yang pertama ada irisan, kemudian ada gabungan, kemudian ada komplement, ada selisih, kemudian ada beda stangkup, dan ada perkalian kartesian. Nah, di dalam irisan tadi sudah saya singgung di video sebelumnya, yaitu ada elemen yang merupakan elemen dari dua himpunan. Misalnya di sini, irisan dari himpunan A dan B adalah sebuah himpunan yang setiap elemennya merupakan elemen dari himpunan A dan himpunan B. Ini lebih jelasnya tadi sudah pernah saya gambarkan di dalam sebuah diagram Venn. Himpunan A, himpunan B, ini himpunan A, kemudian di sini himpunan B. Irisan itu adalah yang ada di kedua himpunan tadi. Misalnya saya arsir di sini yang warna ungu ini. Nah, ini adalah irisannya. Jadi irisan dari himpunan A dan B adalah ini. Nah, kita tuliskannya secara notasinya seperti ini. A irisan B, anggotanya di mana X adalah elemen dari A, dan X juga merupakan elemen dari B. Kemudian untuk gabungan itu adalah bisa kita menggabungkan dua himpunan ini, ya, walaupun memiliki irisan, atau kita bisa menggabungkan dua himpunan yang saling lepas. Tadi ini himpunan A, yang ini himpunan B. Ini himpunan A, kemudian yang ini himpunan B-nya. Bisa kita gabungkan, yaitu nanti simbolnya adalah A union B atau A gabungan B, itu di mana X-nya anggota A dan juga X-nya anggota B. Kemudian komplement. Komplement itu tadi kan kalau di dalam diagram kartesian ada yang disebut sebagai universe, yang kotaknya. Kemudian di si universe ini ada yang merupakan anggota yang bukan merupakan himpunan dari A, yaitu yang titik-titik di luar. Nah, itu disebut sebagai komplement dari A. Maka notasinya adalah A komplement itu adalah himpunan semesta yang bukan merupakan himpunan A, yaitu X anggota semesta dan X-nya bukan merupakan elemen dari A. Kemudian selisih. Selisih dari dua himpunan A dan B adalah elemen dari A bukan merupakan elemen dari B. Jadi A dikurangi B. Yang ada di A tetapi tidak ada di B. Kita tuliskannya sebagai A selisih B itu adalah X anggota A dan X bukan anggota B, atau A irisan dengan B komplement. Paham ya? Kemudian beda stangkup. Beda stangkup ini sebenarnya adalah kebalikan dari irisan. Jadi kalau irisan itu elemennya ada di dua-duanya, tapi kalau beda stangkup itu elemen yang hanya ada di A tetapi tidak ada di B. Jadi beda stangkup dari himpunan A dan B adalah suatu himpunan yang elemennya ada di himpunan A atau himpunan B. Jadi irisannya tidak dimasukkan. Yang ada di A atau di B tetapi irisannya tidak ada. Kemudian untuk perkalian kartesian dari himpunan A dan B adalah himpunan yang elemennya semua pasangan berurut yang dibentuk dari komponen pertamanya dari himpunan A, yaitu A anggota A kecil anggota atau elemen dari himpunan A besar. Kemudian komponen keduanya adalah himpunan dari B, B kecil itu dari himpunan B-nya. Nah, itu adalah perkalian. Jadi ada irisan, kemudian ada gabungan, ada komplement, ada selisih, ada beda stangkup, dan ada perkalian. Contohnya seperti ini. Untuk irisan, kita memiliki dua buah himpunan A dan himpunan B, di mana anggota himpunan A-nya adalah 2, 4, 6, 8, 10. Kemudian B-nya adalah 10, 14, 18. Tadi irisan itu adalah elemen yang ada di dua-dua himpunannya. Elemen yang ada di kedua himpunan. Kita lihat. 2 di B tidak ada, 4 di B ada. Kemudian 6 di B tidak ada. 8 di B tidak ada, 10 di B ada. Berarti irisannya adalah 4 dan 10. Jadi
A irisan B itu adalah anggotanya 4 dan 10. Sedangkan di B-nya kan 14 dan 18 itu tidak ada di A. Jadi hanya ada 2 elemen. Kemudian untuk gabungan, kalau untuk gabungan tinggal dituliskan saja gabungan dari keduanya. Kemudian yang harus Anda ingat, kalau ada elemen irisannya dituliskannya hanya 1 kali. Contohnya seperti ini. 2, kemudian 5 itu di B ada, ditulisnya cuma sekali, tidak 2 kali. Kemudian 8, kemudian 7, kemudian 22, tuliskan. Kemudian komplement. Komplement itu adalah tadi anggota himpunan universe yang bukan merupakan anggota himpunan A atau himpunan B atau himpunan yang lain. Jadi disebut juga sebagai A komplement. Misalnya universe-nya itu adalah ini 1, 2, 3 sampai dengan 9. Kemudian himpunan A-nya 1, 3, 7, 9. Berarti kita cari anggota himpunan U yang tidak ada di himpunan A. Berarti itu adalah komplemennya. Berarti sisanya 2, 4, 6, dan 8. Nah, itu adalah A komplemennya. Kemudian selisihnya. Selisihnya, misalnya kita memiliki 2 himpunan A, 1, 2, 3 sampai dengan 10, kemudian B itu adalah 2, 4, 6, 8, 10. Tadi selisih itu adalah yang merupakan anggota himpunan A tetapi bukan merupakan anggota himpunan B. A selisih B. Berarti cari yang ada di anggota himpunan A tetapi tidak ada di anggota himpunan B. Nah, yang ada di anggota himpunan B itu 2, berarti 1 masukkan. Nah, di sini 1 adalah selisihnya, kemudian yang 2 itu tidak. Kita coret yang ini, 2 coret. Kemudian 3 tidak ada di B, berarti kita tuliskan. Kemudian 4 ada di B. Kemudian 5 tidak ada. Kemudian 6 ada di B, coret, berarti tidak ada di selisihnya. Kemudian 7 tidak ada di B, berarti kita masukkan. Kemudian 8 ada di B, coret, tidak masuk. Kemudian 9 tidak ada, kita masukkan. Kemudian 10 ada, berarti tidak dimasukkan. Sehingga selisih dari himpunan A dan B itu adalah anggotanya 1, 3, 5, 7, 9. Jadi catatannya adalah anggota himpunan A yang bukan merupakan anggota himpunan B. Kemudian bedakan dengan selisih B dengan A. Jadi beda ini ya. Kita menuliskan selisih himpunan A dikurangi dengan B atau selisih dari himpunan A dan B itu adalah 1, 3, 5, 7, 9. Tapi kalau kita katakan sebagai selisih dari himpunan B ke A, artinya himpunan yang ada di B tetapi tidak ada di A. Himpunan yang ada di B tetapi tidak ada di A. Lihat di sini semuanya ada di A semua. 2, 4, 6, 8, 10 itu ada di himpunan A, sehingga selisihnya itu adalah himpunan kosong. Jadi jangan sampai Anda salah persepsi selisih dari 2 himpunan itu nilainya sama, bukan seperti itu. Tapi lihat dulu yang dicarinya adalah apa? Selisih himpunan A terhadap himpunan B atau selisih himpunan B terhadap himpunan A. Karena urutannya itu berpengaruh. Kemudian beda stangkup, tadi saya sebutkan beda stangkup itu adalah sebenarnya kebalikan dari irisan. Kalau irisan itu dicari anggota yang ada di dua-duanya, tapi kalau beda stangkup itu anggota yang ada di A, ada di B, tetapi bukan merupakan anggota keduanya. Jadi kebalikannya. Nah, di sini misalnya himpunan A-nya 2, 4, 6, kemudian himpunan B-nya 2, 3, 5. Lihat, cari dulu irisannya. Irisannya itu adalah 2. Di sini berarti beda stangkupnya adalah 3, 4, 5, 6. Paham ya? Jadi kalau beda stangkup itu adalah kebalikan dari irisan. Kalau irisan kita mencari anggota yang ada di dua-dua himpunan, tapi kalau beda stangkup itu ada di himpunan A, ada di himpunan B, tetapi bukan merupakan anggota dari dua himpunannya, bukan merupakan irisan dari anggota himpunannya. Kemudian contoh selanjutnya adalah perkalian atau kartesian. Tadi himpunan komponen pertamanya itu dari himpunan pertama, kemudian komponen keduanya itu dari himpunan yang keduanya. Contohnya di sini.
Ini himpunan pertamanya adalah C sehingga 1, A. Kemudian himpunan selanjutnya adalah 1, B. Kemudian 2, A. Kemudian 2, B. Kemudian 3, A. 3, B. Nah, seperti itu. Mudah ya? Saya harap sampai di sini paham semuanya. Jika tidak paham, boleh tanyakan melalui forum diskusi atau boleh hubungi saya melalui WA. Nah, selanjutnya ini adalah hukum aljabar himpunan. Sebenarnya juga ini sudah sering Anda temui di kalkulus atau di matematikanya waktu SMA atau SMK. Ada hukum identitas, kemudian ada hukum komplement, ada hukum involusi, ada hukum komutatif, hukum De Morgan, hukum distributif, kemudian hukum null atau dominasi, hukum idempoten, hukum penyerapan, hukum asosiatif, hukum 0 dan 1, kemudian ada hukum komplement, dan lain sebagainya. Nah, ini bisa Anda lihat di sini rumus-rumusnya, tidak akan saya sebutkan satu-satu. Karena ini juga sebenarnya sudah dipelajari. Yang ingin saya singgung adalah di sini, ini adalah A komplement, kemudian dikomplementkan lagi ya, berarti himpunan A itu sendiri. Paham ya? Kemudian ada yang disebut dengan dualitas. Dualitas ini adalah prinsipnya adalah dua konsep yang berbeda tapi dapat dipertukarkan namun tetap memberikan jawaban yang sama. Misalnya di sini ada S besar. Ini adalah kesamaan yang melibatkan himpunan set atau identity dan operasinya ada union, ada irisan, dan ada komplement. Nah, S bintang ini diperoleh dari S dengan mengganti union menjadi irisan, kemudian irisan menjadi union, kemudian himpunan kosong menjadi universe, universe menjadi himpunan kosong. Nah, sedangkan komplement tetap dibiarkan seperti semula. Maka, kesamaan dari S bintang ini juga benar dan disebut sebagai dual dari kesamaan. Contoh yang paling nyata yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari dari sebuah prinsip dualitas itu adalah letak setir mobil. Letak setir mobil itu ada yang di kiri dan ada yang di kanan. Tidak semuanya sama seperti di Indonesia, letak setir mobil itu ada di kanan. Nah, kalau letak setir mobilnya ada di kanan, nanti konsep lalu lintasnya itu disebut sebagai left hand traffic. Sedangkan kalau yang letak setirnya ada di sebelah kiri, nanti konsep dari lalu lintasnya itu adalah right hand traffic. Jadi sama, sebenarnya ini adalah dualitas. Konsepnya beda, tapi tetap sama. Contohnya kan di Indonesia itu di kanan, lalu lintasnya di kiri. Aturan lalu lintasnya disebut sebagai left hand traffic. Kemudian yang letak setirnya di kiri, contohnya itu yang di Korea Selatan atau di Amerika. Nah, itu dia posisinya ada di sebelah kanan, right hand traffic. Paham ya? Jadi posisinya seperti ini. Kalau ini adalah dari arah lawan, ini kalau letak setir mobilnya ada di kanan, dia ada di left hand traffic, berada di kiri jalurnya. Tapi kalau yang letak setirnya ada di sebelah kiri, dia posisinya ada di sebelah kanan. Ini lajur lawannya, kita posisinya ada di sini. Nah, ini konsepnya sama sebenarnya. Jadi ini adalah prinsip dualitas yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada yang disebut dengan inklusi dan eksklusi. Ini adalah sebuah prinsip yang selalu kita gunakan dalam menghitung misalnya ya jumlah anggota himpunan dari beberapa himpunan. Nah, jumlah elemen hasil penggabungan dua buah himpunan A dan B dan jumlah elemen masing-masing himpunan dikurangi dengan jumlah elemen dari irisannya. Jadi, jumlah elemen dari gabungan dua himpunan itu adalah jumlah elemen di A, jumlah elemen di B dikurangi dengan irisannya. Misalkan, A adalah himpunan berhingga yang saling lepas, kemudian kita gabungkan, berarti jumlah elemennya adalah NA dan ditambah dengan NB. Kenapa tidak dikurangi irisan? Kan saling lepas, tidak ada irisannya di sini. Ini A, kemudian yang ini B. Kemudian misalkan A dan B adalah himpunan berhingga. Kemudian dia memiliki irisan. Irisannya berarti banyaknya himpunan di A, banyaknya elemen di himpunan A ditambah dengan banyaknya elemen di himpunan B dikurangi dengan irisannya. Ada irisannya di sini. Atau misalnya itu dari dua populasi yang berhingga ini kita cari dulu perkalian kartesiannya, kemudian cari anggotanya. Nah, ini dikuranginya dengan dua komplement, bukan komplement, maksud saya adalah irisannya. Dikurangi dengan dua banyaknya anggota irisannya. Kemudian
Misalkan kita memiliki 3 himpunan yang berhingga, nanti tinggal dikurangi dengan irisan dari A dan B-nya, irisan dari AC-nya, irisan dari B ke C-nya, kemudian irisan dari A, B, dan C-nya. Jadi kan ini misalnya himpunan A, himpunan B, kemudian himpunan C. Nah, irisannya kan berarti ada, sebentar, saya tuliskan ini himpunan A, kemudian ini himpunan B, kemudian ini adalah himpunan C. Irisan dari himpunan A dan B adalah ini, yang berwarna kuning. Kemudian irisan dari himpunan A dan C, saya beri tanda yang ungu. Kemudian irisan dari B dan C, hijau ya, di sini. Ini irisan B dan C. Kemudian dikurangi dengan irisan dari semua, nah yang di tengah-tengah ini. Jadi nanti secara umumnya dapat dituliskan jika lebih dari 3 himpunan seperti ini. Cari dulu irisan dari semuanya, kemudian dikurangi dengan total jumlah anggota dari ketiga atau lebih himpunannya. Nah, contoh untuk prinsip inklusi dan eksklusi, misalnya kita memiliki ada 1232 maksud saya, mahasiswa mengambil kuliah bahasa Inggris, kemudian 879-nya mengambil kuliah bahasa Prancis, kemudian 114-nya mengambil kuliah bahasa Jerman. Kemudian ada 103 orang yang mengambil kuliah bahasa Inggris dan Prancis. 103, kemudian 23-nya bahasa Inggris dan Jerman. 14-nya adalah Prancis dan Jerman. Jika 2092 orang mengambil paling sedikit 1 buah kuliah bahasa Inggris, Prancis, dan Jerman, berapa banyak mahasiswa yang mengambil kuliah ketiga bahasa tersebut? Berarti kita tuliskan dulu misalnya I itu adalah himpunan mahasiswa yang mengambil bahasa Inggris, kemudian P yang mengambil bahasa Prancis, J-nya yang mengambil bahasa Jerman. Tadi yang mengambil bahasa Inggris itu 1232, Prancis itu 879, kemudian Jerman 114. Kemudian tadi ada yang mengambil bahasa Inggris dan Prancis 103 orang, bahasa Inggris dan Jerman 23, dan Prancis dan Jerman itu 14. Kemudian yang misalnya tadi katanya yang paling sedikit mengambil ketiga-tiganya itu ada 2092. Nah, yang kita cari itu adalah yang mengambil bahasa Inggris, Prancis, dan Jerman. Berarti yang kita cari itu adalah irisan dari ketiganya. Jadi kalau kita gambarkan dalam bentuk diagram Venn seperti ini, yang kita cari itu adalah posisi yang di tengah ini, yang mengambil ketiganya. Nah, menggunakan prinsip eksklusi dan inklusi. Prinsipnya kita tuliskan seperti ini. Kemudian tadi sudah diketahui, sehingga yang akan kita cari adalah ini. Artinya ini pindah ruas. Berarti menjadi tanda minus. Ini pindah ruas ke sini. Sehingga ini dikurangi dengan total dari yang diketahui. Nah, artinya 2092. Nah, ini 2092, kemudian yang mengambil bahasa Inggris 123 ya ini. Kemudian 879 yang Prancis, 114 yang Jerman, 103 itu yang Inggris dan Prancis, 23 Inggris dan Jerman, kemudian Prancis dan Jerman 14, hasilnya adalah 7. Berarti ada 7 orang yang mengambil ketiga kuliah tadi, bahasa Inggris, Prancis, dan Jerman. Nah, selanjutnya tadi kan di contoh awal juga ada buku ya, mengenai buku di perpustakaan itu, buku X itu ada 2, dituliskan X1 dan X2, itu termasuk salah satu contoh himpunan ganda. Jadi himpunan ganda itu adalah himpunan yang elemennya boleh berulang. Elemennya boleh berulang. Di sini A-nya ada 3, B-nya ada 2, C-nya 1. Kemudian atau ada 2 beberapa kali. Nah,
itu adalah suatu elemen pada himpunan ganda adalah jumlah kemunculan elemen tersebut di dalam himpunan ganda. Misalnya tadi, A-nya ada 3, berarti 3A. 2B, B-nya ada 2, C-nya 1. Kemudian A-nya ini 3 ya, ini 3A harusnya. Ini munculnya 3 kali yang ini, berarti 3A. Nah, itu adalah multiplisitas dalam himpunan ganda. Kemudian di dalam himpunan ganda itu juga ada operasinya, ada gabungan, ada irisan, ada selisih, dan ada pertambahan. Untuk gabungan itu tinggal union, sama seperti yang tadi saya tuliskan, tapi tidak dituliskan semuanya. Catatannya seperti ini. Di sini kan ada 3, kemudian di Q-nya ada 2. Ini tidak dituliskan menjadi 5, tapi cari yang maksimumnya. Yang maksimumnya itu ada 3, berarti yang ditulisnya adalah 3. Kenapa yang 2 ini tidak dituliskan lagi ke belakang? Karena 2 ini merupakan himpunan bagian dari yang ini. Kemudian B cuma ada 1, ya tuliskan B. Kemudian C di sini ada 2, sedangkan di sini ada 1, ya dituliskannya yang maksimumnya, yaitu yang 2, bukan dijadikan 3. Kalau dijadikan 3 itu artinya multiplisitas. Kemudian D 2 tuliskan. Nah, itu adalah gabungannya. Kemudian irisan. Irisan sama seperti tadi ya. Irisan itu yang ada di elemen yang ada di kedua himpunan. Di sini elemen yang ada di kedua himpunan masih contoh yang sama. Di sini ada A. Ini A-nya ada 2, sedangkan yang di sini ada 3, berarti yang irisannya hanya ada 2. Kemudian C di sini ada 2, sedangkan di sini ada 1, berarti irisannya hanya 1. Nah, itu yang harus perlu Anda catat. Kemudian untuk pengurangan sama seperti tadi, jadi pengurangan di dalam himpunan ganda itu adalah suatu himpunan ganda yang multiplisitasnya elemennya sama dengan multiplisitas elemen tersebut pada P dikurangi dengan multiplisitasnya pada Q jika selisihnya positif, sedangkan 0 jika selisihnya 0 atau negatif. Jadi sisanya. Contohnya misalnya di sini A-nya 3, kemudian di sini 2, berarti sisanya hanya ada, berarti kita coret 2. Berarti hanya ada 1. Kemudian B, di sini B-nya ada 2, sedangkan di sini 3, berarti tidak termasuk, karena itu 0 berarti. Kemudian C, di sini 1, di sini 2, berarti 0 juga. Kemudian D, di sini 2, di sini 2, berarti 0. Kemudian E, ada di sini. Di sini kan 0, di sini 1. Nah, F karena bukan merupakan anggota P berarti bukan selisih. Kemudian pertambahan ini sama seperti gabungan. Kalau union tadi melihat maksimumnya yang mana baru dituliskan, tapi kalau pertambahan itu dituliskan semuanya. Di sini ada 2, di sini 1, berarti tuliskan jadi 3. Sini 1, di sini 3, dituliskan menjadi 3. Maksud saya ada 2. Kemudian di sini C-nya 2, tuliskan D. Nah, itu adalah pertambahan. Ini adalah himpunan ganda yang multiplisitas elemennya sama dengan perjumlahan dari multiplisitas elemen tersebut pada Q dan K. P dan Q maksud saya. Nah, selanjutnya ini tidak akan saya bahas secara detail karena akan Anda pelajari di mata kuliah selanjutnya. Ini hanya dasar. Jadi contoh real yang dari sebuah himpunan digunakan dalam sebuah pemrograman, misalnya pemrogramannya menggunakan bahasa Pascal adalah seperti ini. Jadi bahasa Pascal itu menyediakan tipe data khusus untuk himpunan yang disebut sebagai set. Set itu kan himpunan. Nah, tipe set menyatakan himpunan kuasa dari tipe ordinal. Ordinal ini seharusnya sudah Anda pelajari di dalam probabilitas dan statistika. Nah, contoh tipe set di dalam bahasa Pascal, misalnya di sini tipenya ada tipe huruf besar, huruf kapital A sampai Z, ya kita tuliskan set of huruf besar, himpunan dari huruf besar. Kemudian variabelnya huruf Q atau huruf dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh dari penulisan himpunan di dalam bahasa Pascal. Kemudian contoh tipe set yang lainnya ada yang dituliskan dalam bentuk seperti ini langsung. Atau misalnya menggunakan keanggotaan menggunakan if, operator in. If A, in. Ini sama seperti dengan penulisan notasi pembentuk himpunan yang tadi. X di mana X-nya adalah anggota ini. Berarti jika A ini adalah anggota himpunan huruf Q, maka ke bawahnya adalah perintah dalam bahasa Pascal yang ketika Anda melakukan pemrograman. Kemudian
Ada yang disebut dengan logika Fujii. Logika Fujii ini pertama kali dikembangkan oleh Lotfi Jadeh tahun 1965. Dikembangkan di Amerika Serikat tapi lebih populer diaplikasinya oleh praktisi Jepang. Kemudian logika Fujii ini umumnya diterapkan pada masalah yang mengandung unsur ketidakpastian. Jadi kalau tadi yang kita pelajari itu adalah himpunan yang tegas, yaitu Cripps set. Jadi kalau bukan anggota A ya bukan anggota A. Kalau anggota A ya anggota A. Tapi kalau di dalam logika Fuzzy ini ada yang disebut dengan unsur ketidakpastian dan dikembangkan dari teori himpunan Fuzzy. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya seseorang dikatakan tinggi, katanya jika tinggi badannya di atas 1,7 meter. Tapi ada pertanyaan misalnya, apakah seseorang yang mempunyai tinggi badan 1,699 meter, di mana kurang dari 0,01 ya, kemudian atau 1,65 meter termasuk kategori orang tinggi atau pendek. Nah, itu kan nggak pasti karena sebenarnya bedanya hanya sangat tipis sekali, apalagi 1,699 dan 1,7 itu sangat tipis perbedaannya. Tapi kalau menggunakan himpunan yang umum yang tadi ya bukan anggota karena bukan 1,7 tapi 1,69. Nah, inilah dari konsep logika Fuzzy. Jadi ada ketidakpastian. Kemudian ada lagi kecepatan pelan didefinisikan di bawah 20 km per jam. 20 km per jam. Terus pertanyaannya bagaimana dengan kecepatan 20,001 km per jam? Secara faktanya ya, kalau misalnya kita nyetir gitu ya, masih 20 km jam, apalagi hanya bertambah 0,01 itu jalannya masih sangat lambat menurut saya. Tapi tapi katanya dia pelan itu di bawah 20 km. Nah, kalau di sini kan berarti 20,001 itu secara matematisnya ini lebih besar dari 20 km karena 20 itu kan 20,00000 seterusnya. Tapi di sini ada ujungnya 1, beda 0,01. Juga kan tetap lebih besar kalau di garis bilangan. Tapi secara nyata kan sebenarnya itu masih termasuk lambat. Nah, itulah yang disebut sebagai uncertainty atau tidak pasti. Makanya menggunakan logika Fuzzy. Nah, di dalam himpunan Fuzzy, keanggotaannya itu dinyatakan dengan membership values atau derajat keanggotaan, selangnya adalah 0,1, kemudian fungsi derajat keanggotaannya itu ditentukan oleh fenomena-fenomenanya sendiri. Jadi berbeda-beda. Kemudian arti dari derajat keanggotaannya itu adalah 1 itu anggota penuh, kemudian 0 itu bukan anggota, tapi kalau misalnya ada nilai derajatnya itu 0,7, 0,8 dan seterusnya itu anggota dari himpunan A dengan derajat keanggotaan sebesar sekian. Nah, definisi dari himpunan Fuzzy artinya di sini misalkan himpunan Fuzzy A didefinisikan pada semesta pembicaraan, X-nya itu 1, 2, 3. Cara mendefinisikan himpunan Fuzzy-nya adalah himpunan pasangan berurutan, kemudian dinyatakan dengan menyebutkan fungsi dan dituliskan dalam bentuk notasi sigma. Yang pertama himpunan pasangan berurutan, jadi dituliskan derajatnya ini adalah X1, kemudian derajat keanggotaannya berapa. Kemudian X2 derajat keanggotaannya berapa. Xn derajat keanggotaannya berapa. Atau bisa kita tuliskan dalam fungsi keanggotaan atau notasi pembentuk himpunan kalau di himpunan yang umum tadi. X, derajat keanggotaan di mana derajat keanggotaannya dituliskan dalam bentuk fungsi seperti ini, yaitu 1 dibagi dengan 1 plus X dikurangi 2 dipangkatkan 2. Nah, itu adalah cara penulisan himpunan Fuzzy. Kemudian dituliskan dalam notasi sigma. Dalam notasi sigma itu kan pertambahan di sini. Sehingga itu adalah jumlah dari derajat keanggotaan dibagi dengan elemennya. Nah, gabungannya untuk operasi himpunan Fuzzy itu menggunakan untuk gabungan itu bukan union, dituliskannya seperti ini, kemudian nilainya adalah maksimum dari derajat keanggotaan A dan derajat keanggotaan B, mana yang maksimumnya. Kemudian kalau irisan itu adalah minimum dari nilai derajat keanggotaan A dan derajat keanggotaan B. Kemudian kalau komplemen itu adalah 1 dikurangi dengan derajat keanggotaan dari himpunan A-nya. Nah, proposisi di dalam logika Fuzzy, misalkan P-nya ini adalah proposisi yang didefinisikan pada himpunan Fuzzy A, maka nilai kebenaran proposisi P adalah TP. Ini adalah nilai kebenarannya, derajat dengan memperoleh nilai derajat keanggotaannya di mana mu A-nya itu adalah nilainya 0 sampai dengan 1.
Nah, ini tidak akan saya jelaskan lebih detail karena nanti ini akan dipelajari di mata kuliah selanjutnya. Saya bahas hanya untuk sebagai gambaran saja. Kemudian proposisi di dalam logika Fuzzy juga bisa dituliskan seperti ini. Proposisi atomik berbentuk X is A, yang dalam hal ini adalah X adalah perubahan linguistik dan A adalah terma atau nilai linguistiknya. Dituliskan seperti ini. X is A or Y is B. Atau N. Or itu kan biasanya union, N itu adalah irisan atau dan. Nah, sampai di sini pertemuan hari ini. Semoga bisa dapat dipahami. Jika ada yang masih kurang paham, silahkan gunakan forum diskusi. Nanti akan saya jawab di e-learning atau boleh langsung menghubungi saya di chat melalui WA. Saya akhiri. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.